Digitalisasi dalam dunia pendidikan memungkinkan pengajar dan pelajar dapat melakukan proses pembelajaran tanpa terbatas ruang dan waktu, hanya dengan modal gawai dan internet. Sebuah universitas di Surabaya telah menginovasikan proses belajar dengan konsep futuristik yang mengandalkan berbagai kecanggihan teknologi, mulai dari absensi hingga proses pembelajarannya. Siswa yang hadir secara langsung akan melakukan absensi melalui tapping card di depan ruang kelas. Sementara bagi siswa yang hadir secara daring akan melakukan absensi melalui aplikasi khusus yang sudah disediakan universitas. Siswa yang tidak hadir tetap bisa mengakses materi-materi ajar hingga mengunduh dan mengumpulkan tugas perkuliahan melalui aplikasi My Brilliant. Pada konsep pembelajaran futuristik ini memang tujuan pihak kampus adalah agar mahasiswa bisa melakukan perkuliahan di mana saja dan kapan saja. Pengelolaan proses pembelajaran sebetulnya gitu ya. Jadi proses pembelajaran yang seperti apa? Proses pembelajaran yang hybrid blended learning. Nah, hybrid memungkinkan untuk mahasiswa bisa kuliah baik di rumah maupun di kampus. Jadi kita bebaskan, tidak perlu izin gitu ya ke dosennya, Pak, saya hari ini offline, hari ini online, tidak perlu, tapi memang kami bebaskan senyamannya mereka. Kemudian kalau yang blended learning itu adalah upaya kami untuk memaksimalkan bahan ajar dengan menggunakan aplikasi kami yang namanya Brilliant. Jadi Brilliant itu Learning Management System, LMS, yang setiap semester itu kami dorong dosen untuk menyiapkan, mengunggah dulu materi selama 14 pertemuan itu sudah ada di awal semester. Hal menarik lainnya dari konsep pembelajaran futuristik ini adalah teknologi yang digunakan. Ketika Anda memasuki ruang kelas, Anda akan disuguhkan pemandangan berbeda. Meja dan kursi didesain khusus dapat berputar dan berjalan secara fleksibel. Fasilitas pengajar juga dilengkapi dengan kamera yang bisa berputar 360 derajat otomatis mengikuti gerakan dosen. Kecanggihan ini nyatanya menjadi daya tarik yang dapat memotivasi mahasiswa untuk giat belajar. Jadi dari SD, SMP, SMA, saya tuh di Jayapura, di Papua. Saya baru di Surabaya itu sekitar setahunan lebih lah. Pas kuliah ini baru saya di sini. Jujur awalnya saya kaget ya Kak, soalnya proses pembelajaran di sini kan serba teknologi ya. Saya awalnya tuh kayak takut gitu ya, ini kira-kira bisa nggak ya saya ngikutinnya. Tapi ternyata justru itu malah memudahkan kami sebagai mahasiswa gitu Kak. Bahkan saya juga kaget bahwa ternyata saya dari Papua juga bisa mengikuti perkuliahan di Surabaya gitu. Karena perkuliahannya tuh bisa online, bisa offline, kita bisa milih gitu Kak. Nah, melihat berbagai kecanggihan teknologi yang ada, saya jadi penasaran nih untuk mencoba merasakan proses pembelajaran futuristik ini, yaitu dengan menggunakan alat virtual reality. Seru juga ya, ini tadi saya mencoba untuk mengikuti salah satu kelas tentang teknologi komputer. Nah, kalau tadi diceritain sih di dalam VR ini sendiri saya sedang menata kabel. Bayangkan kalau misalnya kita memegang kabel secara langsung itu kan cukup berbahaya. Dengan dibantu dengan teknologi virtual reality atau VR ini sendiri, ini kita sudah dibuat seolah-olah sudah memegang kabel beneran tapi tidak berbahaya. Seru kan? Ya, proses pembelajaran futuristik ini masih akan terus dikembangkan selama beberapa tahun ke depan. Tentunya dengan terus dilakukan evaluasi dan inovasi-inovasi lainnya. Masih di Surabaya nih, salah satu perguruan tinggi di Surabaya ini juga berinovasi dalam fasilitas. Perpustakaan digitalnya memudahkan para mahasiswa mendapatkan akses literasi. Salah satu yang sudah merasakan manfaatnya adalah Satya. Ya, Satya Arya Putra adalah salah satu mahasiswa semester 5 jurusan Teknik Informatika. Hampir setiap bulan, Satya meminjam buku di perpustakaan untuk kebutuhan perkuliahannya. Nah, sebelum adanya program digitalisasi perpustakaan, dalam proses peminjaman buku, Satya bisa menghabiskan waktu setengah hingga 1 jam lebih. Menurutnya, proses yang paling lama memakan waktu adalah proses pencarian dan pengecekan ketersediaan buku. Kemudahan yang saya dapatkan itu lebih ke praktis. Contohnya, sebelum ada digitalisasi ini, kita perlu mengecek buku-buku di perpustakaan apakah ada atau tidak, sedangkan kalau misalnya tidak ada kan kita pulang tidak bawa apa-apa ya. Sedangkan kalau ada digitalisasi ini kita bisa langsung mengecek di HP, lebih mudah ngeceknya, ada kalau misalnya ada bisa langsung ke perpustakaan, ada langsung nomor raknya, langsung ke raknya ambil gitu. Perpustakaan digital ini sudah berjalan tahun ini. Namun hal ini berdampak juga pada minat mahasiswa untuk meminjam buku di perpustakaan. Peningkatan peminjaman hingga kunjungan bahkan bisa mencapai 50%.
Iya, upaya learning space ini merupakan learning management system yang dimiliki oleh Universitas Surabaya, di mana di sana tersedia mata kuliah yang bisa diakses oleh mahasiswa yang sumber informasinya berasal dari rencana pembelajaran semester atau RPS online yang sudah disiapkan oleh dosen-dosen pengajar mata kuliah di Universitas Surabaya. Nah, kemudian dari ULS tersebut tersedia fitur atau menu untuk referensi atau daftar pustaka yang menunjang mata kuliah tersebut. Nah, disinilah adanya fungsi integrasi antara pusat pembelajaran, kemudian Direktorat Sistem Informasi dan Perpustakaan Ubaya, sehingga kami dapat menyediakan sumber-sumber informasi baik itu buku, e-book maupun e-jurnal untuk menunjang mata kuliah yang sedang diajarkan oleh Bapak Ibu dosen. Transformasi dalam dunia digital di sektor pendidikan tidak dapat dipungkiri terjadi akibat adanya pandemi beberapa waktu lalu. Kondisi tersebut akhirnya mengakselerasi penggunaan platform digital untuk keperluan belajar mengajar di berbagai jenjang, khususnya di kota Surabaya. Itu kan meningkatlah. Harapan kami nanti ke depan kita pakai smartboard mungkin, yang langsung bisa online, pembelajaran online. Smartboard nanti ya belum semua, kita mulai soalnya akan merubah juga paradigma perilaku anak, juga teman-teman guru nanti menyesuaikan pada kondisi digital tadi. Dan itu nanti pembelajaran lebih bagus lagi, kan bisa bentuk game-game. Itu tinggal nanti itu kita mungkin smartboard itu kan kan langsung kan bisa online langsung. Terus itu bisa lebih cepat dicerna, terus mengulang-ulang tadi medianya juga siap. Pada akhirnya, transformasi digital dalam dunia pendidikan tidak dapat dihindari. Pertama, untuk mendorong pengajar dan pelajar melek teknologi, mampu menciptakan insan-insan yang inovatif, dan yang terpenting menyiapkan generasi muda pada era globalisasi. Digitalisasi pendidikan akan dapat terwujud jika ada dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sarana dan prasarana pendukung, dan masyarakat umum. Yah Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.